Jadi kan gini ya, Pak Jokowi ini terlalu percaya diri bahwa dia bisa juga nanti ngontrol. Kalau yang namanya wakil presiden itu kan nggak punya kekuasaan yang mutlak seperti presiden, ban serep kan istilahnya. Oke. Apalagi sekelas Gibran, ya pasti ban serep. Oke. Terus kemudian Pak Jokowi mendesal gitu. Umpamanya Prabowo yang jadi presiden. Oke. Siapa lu? Gue sekarang presidennya. Kan bisa gitu. Oke. Ya, jadi maksudnya gini loh, yang saya sedih lihat Indonesia ini, kenapa kok jadi begini semua ya? Itu juga meminta agar Jokowi mundur atau diberhentikan. Ya. Memang saudara sekalian, waktu sudah tidak banyak lagi. Sekarang ya tinggal berbilang beberapa hari lagi, tetapi bukan berarti aspirasi untuk menghendaki Jokowi mundur itu tidak konstitusional atau tidak sah. Karena bagaimanapun walaupun tinggal berapa hari, ada perbedaan signifikan antara mengakhiri masa jabatan karena habis masa jabatan dengan dimundurkan. Kalau dimundurkan itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak senang, sudah tidak suka lagi dengan pemerintahan yang ada. Tapi kalau mengakhiri masa jabatan ya bisa dikatakan senang tidak senang ya. Sebagian mungkin masih suka, sebagian tidak suka. Tetapi kalau dia dimundurkan berarti mayoritas masyarakat sudah tidak senang lagi, ingin dia diakhiri jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Oleh dari ya Eros Djarot ya. Jadi saudara sekalian, Eros Djarot ini tokoh yang multi talented ya. Selain seorang politisi, dia juga adalah seorang musisi dan juga sutradara film. Film pertamanya itu adalah Cut Nyak dan kalau tidak salah satu-satunya film yang ia sutradarai dan langsung menyabet film terbaik ya di Festival Film Indonesia when I was still a student in Palembang ya. Dan ini kita tidak bicara soal talentanya tetapi soal pernyataannya soal Jokowi ya. Eros Djarot _2 Jokowi sudah tidak sehat ya. Apanya yang tidak sehat tentunya ya. Dari Republik Merdeka online ya .id. Republik Merdeka, rakyat sudah jengah dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo Jokowi. Mereka bahkan sudah berani lantang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Demikian antara lain disampaikan budayawan Eros Djarot dalam mencermati dinamika sosial di masyarakat jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Itulah sebabnya Eros Djarot pun menggagas ya upaya untuk memundurkan Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober. Karena sudah tidak punya social legitimacy lagi, political legitimacy mungkin masih ada karena DPR masih mendukung, tapi social legitimacy-nya sudah nggak ada lagi ya. Kemudian rakyat tidak bodoh, sekarang realitanya masyarakat sudah berani mengatakan sudah cukup Pak Jokowi, kita sudah tidak bisa dibohongi Anda lagi. Semua yang saya pelajari nadanya sama, kata Eros Djarot dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad ya. Selama ini rakyat telah berharap banyak kepada Presiden Joko Widodo untuk memberi teladan yang baik. Namun faktanya harapan rakyat bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sorry sir, I don't trust you anymore.
Yang diharapkan oleh rakyat, Presiden memberi contoh, menjadi teladan bukan meneladani yang tidak baik, kritiknya. Sebagai kepala negara, pernyataan Jokowi yang kerap menjadi kebijakan justru tidak menunjukkan konsistensi. Yang namanya sabdo pandito ratu, kalau sudah tak berucap sudah jadi kebijakan. Jangan ngomongnya A di situ taunya B, nanti B jadinya C, kan rakyat bingung jelasnya. Melihat ketidakkonsistenan Jokowi, Eros Jarot menilai wajar jika belakangan muncul aspirasi untuk menurunkan Jokowi dari kursi kekuasaan. Orang yang mempunyai akal sehat, budi pekerti sehat pasti menganggap Pak Jokowi dalam keadaan yang tidak sehat. Jadi memang sudah parah kalau umpamanya minta seperti itu turun dan diadili, itulah realita suara rakyat yang murni, tutupnya. Ya saudara sekalian, itu dari podcast ya, tentu podcastnya lebih banyak lagi isinya. Itu hanya satu angle saja dari podcast itu tentunya. Tetapi intinya kita sudah tahu bahwa tokoh sekaliber Eros Jarot pun yang sangat pernah dekat dengan pemerintahan Presiden Jokowi, banyak pernah membantu juga di pemerintahan Presiden Jokowi meskipun tidak secara terbuka ya, seperti menjabat menteri dan lain sebagainya, tapi banyak melakukan kegiatan. Itu juga meminta agar Jokowi mundur atau diberhentikan ya. Memang saudara sekalian, waktu sudah tidak banyak lagi. Sekarang ya tinggal berbilang beberapa hari lagi, tetapi bukan berarti aspirasi untuk menghendaki Joko mundur itu tidak konstitusional atau tidak sah. Karena bagaimanapun walaupun tinggal berapa hari, ada perbedaan signifikan antara mengakhiri masa jabatan karena habis masa jabatan dengan dimundurkan. Kalau dimundurkan itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak senang, sudah tidak suka lagi dengan pemerintahan yang ada. Tapi kalau mengakhiri masa jabatan ya bisa dikatakan senang tidak senang ya. Sebagian mungkin masih suka, sebagian tidak suka. Tetapi kalau dia dimundurkan berarti mayoritas masyarakat sudah tidak senang lagi. Ingin dia diakhiri jabatannya secara lebih radikal. Secara lebih tidak di luar jalur konstitusional tapi ekstra konstitusional ya. Sekali lagi saudara sekalian, saya sampaikan tadi saya bertemu dengan tokoh-tokoh tadi termasuk Eros Jarot, termasuk Mahfud MD, termasuk Bambang Harimurti, termasuk Said Didu, termasuk Andi Sahrani, termasuk Petrus Celestinus, kemudian Erik S. Paat, termasuk juga siapa lagi, you name it, Lukas Luarso ya, kemudian Antoni Budiawan, semuanya sepakat meminta Jokowi mengundurkan diri. Jokowi mundur sebelum tanggal 20 Oktober. Ya soal mau dan tidak itu soal lain. Tapi aspirasinya mengarah ke sana. Minta juga Gibran tidak dilantik karena tidak layak lagi sebagai wakil presiden terpilih. Kalau kita melihat kelakuannya di akun Kaskus Fufu Fafa dan juga Form Spring. Ya, selain menghina presiden terpilih, menghina artis, tapi juga ngomong-ngomong yang seksual ya, ngomong-ngomong yang jorok ya, sehingga wajar kalau kemudian banyak yang menuntut agar dia tidak dilantik ya, kalaupun dilantik di impeach nantinya. Begitu sobat RH sekalian. Dan kalau soal Gibran ya ada yang lucu juga ketika orang kemudian mengirimkan apa istilahnya, ternyata yang muncul adalah nama Gibran Raka Buming Raka ya. Oke. Ini ada juga beberapa ya. Relawan Gibran Mania, ada Gibran rajin sholat, tahajud dan bersedekah, luar biasa ya. Tapi ini lucu juga ya. Rupanya gambar Mahfud dan saya Eros Jarot, saya Didu itu sudah beredar juga, entah kemana beredarnya. Warganet iseng transfer GoPay ke nomor HP akun Fufu Fafa, muncul nama Gibran Raka Buming ya. Makin jelas bahwa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Kita lihat bagaimana
selanjutnya Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terhadap pernyataan Eros Jarot ini ya. Oke. Aku pikir Deddy Mulyadi doang politisi yang gak jaim bilang hal-hal yang dianggap jorok. Ternyata yang image-nya santun kayak RK, Gibran mereka juga sama, cuma jaim. Bang Refli, Prof Mahfud tadi bilang Mulyono menyengsarakan rakyat enggak? Kita membahas secara serius ya tuntutan untuk meminta Mulyono mundur dan juga tuntutan untuk Gibran tidak dilantik. Prof Mahfud sendiri pada posisi ya awalnya mengatakan khawatir kemudian berimbas kepada Prabowo misalnya. Tetapi kalau kita lihat mood publik sebenarnya publik menginginkan yang tidak dilantik itu adalah Gibran Raka Buming Raka ya. Saja ya, tidak ke Prabowo. Ya walaupun saya pribadi saya mengatakan bahwa baik Gibran maupun Prabowo menang dengan cara curang, tapi kalau ukurannya kecurangan pemilu sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk Gibran Raka Buming ukurannya bukan putusan MK lagi, tapi akun Fufu Fafa yang membuat dia kemudian bisa dikatakan melakukan perbuatan tercela. Begitu ya, saudara sekalian. Semoga Allah melindungi kita semua rakyat Indonesia dari pemimpin-pemimpin yang zalim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgiliz zalimin bizalimin gitu ya. Teguh Santoso, Jokowi bakal menjadi presiden pertama yang akan dipersangkakan atas kebijakannya, terutama terkait kasus KM50. Jokowi dan Mahfud MD wajib dimintai tanggung jawab kasus ini. Cuci tangan semua setelah menikmati kekuasaan Mulyono. Alhamdulillah saya tidak menikmatinya ya. Saya stop ketika penguasa itu masih ada dan kesempatan itu masih ada ya. Saya berharap semua dosa Jokowi diusut dan diajukan ke pengadilan, baik dosa kriminalnya maupun dosa kebijakan yang melanggar konstitusi dan amanah reformasi. Bang, jam berapa lengser Mulyono? Tunggu saja. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Saya harus istirahat dan mudah-mudahan semuanya atau segalanya berlangsung dengan baik-baik saja ya. Kita lihat bagaimana nanti Mulyono the King of Java Jokowi ke depannya. Ya, apakah dia akan bisa mundur atau dimundurkan sebelum 20 Oktober ataukah dia mundur setelah 20 Oktober pada tanggal 20 Oktober karena habis masa jabatannya dan setelah itu diperkarakan, kita lihat ya. Saya kira bukan saatnya lagi kita bicara soal falsafah Jawa bikul dhuwur mendem jero untuk kasus Jokowi ini. Ya. Wajib seperti kata Abraham Samad yang namanya mantan presiden bisa saja diadili ya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.